Ya, coba saya share. Ini ya, nah ini presensi yang minggu ke-7 ini, saya hitung sebagai UK, minggu ke-8 itu adalah UTS, sementara saya hitung hadir dulu semua. Nah, minggu ke-9 itu hari ini, malam ini yang kita bahas tentang uji distributif, gitu ya, teori distributif. Jadi nanti silakan Anda presensi. Begitu juga yang kelas D nanti juga seperti itu. Jadi untuk statistik baru sampai pertemuan ke-9 dengan UTS. Harusnya kita pertemuan ke-10 ya. Baik. Untuk meningkat waktu, marilah kita buka perkuliahan kita pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lanjutan dari teori probabilistik itu, berikutnya adalah menentukan teori-teori distributif. Apa itu yang dimaksud dengan teori-teori distributif? Teori distributif ini adalah teori yang banyak dipakai untuk mengetahui nilai peluang dalam suatu distribusi data. Jadi kalau kita punya rentang data antara 0 sampai 1, nah data yang tersebar antara 0 sampai 1 itulah yang kita akan cari teori peluangnya, yang mana di dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih kurang ada 5 jenis, tapi pada malam ini belum bisa semuanya. Di pertemuan berikutnya baru nanti kita akan bahas lagi. Yaitu ada distribusi binomial, yaitu teori sebaran yang mana dia bergantung pada peristiwa atau keputusannya itu 2. B itu artinya 2, yaitu misalnya sukses atau tidak sukses, misalnya menang atau kalah gitu. Nah, keputusan yang modelnya seperti itu ini menggunakan distribusi binomial. Lalu kita nanti akan membahas tentang distribusi hipergeometrik. Nah, kalau teori tentang distribusi hipergeometrik kita menerapkannya apabila kita punya 2 sampel. Jadi ada populasi A dan populasi B, atau ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, kita akan menghitung berapa nilai probabilitas kedua kelompok ini, di mana dia sangat bergantung kepada nilai banyaknya data dan nilai variabel X-nya. Ini di hipergeometri. Kemudian kalau kita ingin mencari teori atau teori peluang yang berhubungan dengan waktu, bisa bulan, bisa tahun, bisa jam, hari, gitu. Kali, berapa kali gitu ya. Nah ini berhubungan dengan Poisson. Karena dia berhubungan dengan waktu, maka berhubungan dengan lambda dan nilai ketetapan waktu yaitu 2,7199. Kemudian ada lagi yang cukup populer dipakai yaitu distribusi normal. Nah, distribusi normal ini atau sebaran normal ini yang paling banyak dipakai ketika data yang kita miliki untuk data teks itu, data kita itu normal. Data normal berapa? Ya itu tadi lebih besar atau sama dengan 30. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya data itu kalian kumpulkan, tetapi setiap variabelnya atau setiap kriterianya itu jika datanya tidak seimbang, maka ini akan sulit mendapatkan data itu tetap dianggap dia belum normal. Atau kalau di AI itu dibilang data balance gitu ya. Unbalance. Nah, kemudian di sini ada lagi tentang teori distribusi Sudden. Nah, teori distribusi Sudden ini dipakai atau diterapkan untuk sebaran data jika data kita kurang dari 30. Nah, misalnya Anda ingin melakukan pengujian, misalnya tadi Anda membuat sistem untuk UI UX ya, sistem informasi. Maka Anda uji itu prototipenya. Sebelum diimplementasikan atau dikodingkan, prototipe atau desain UI UX-nya Anda uji. Nah, bisa jadi mungkin samplingnya Anda kurang dari
30. Ya, Anda dapat 10 orang yang punya pengetahuan tentang UI UX, lalu Anda minta pendapat rancangan sistem Anda. Kemudian setelah itu Anda minta pendapatnya. Lalu mungkin ada masukan atau perbaikan Anda perbaiki. Nah, setiap hasil yang sebelumnya tadi Anda udah punya skor nih, setiap orang menilai desain prototipe atau UI UX Anda itu berapa scoringnya. Setelah itu Anda perbaiki, Anda tingkatkan hasil desainnya sesuai masukan, lalu Anda uji lagi. Nah, di situ ada pengujian sebelum dan sesudah. Ya, di situ ada penilaian sebelum dan sesudah, itulah yang kita bandingkan. Nah, namanya bisa kita mengatakan distribusi student karena data yang kita pakai itu sedikit gitu ya. Ya. Baik. Baik, sekarang kita akan bahas satu-satu. Nah, distribusi yang kita bahas pertama adalah distribusi binomial. Ini. Nah, jadi tadi saya sampaikan kalau binomial itu untuk dua keputusan, yaitu sebelum uh, sebelum pelatihan atau sesudah pelatihan, sakit atau tidak sakit, sukses atau tidak sukses. Jadi dia pasti ada dua keputusan itu. Kalau misalnya Anda menerapkan pada sistem yang bisa mendeteksi apa ya, kesesuaian pola tanda tangan, berarti cocok dan tidak cocok. Nah, Anda bisa menguji datanya itu dengan menggunakan binomial tadi. Begitu. Nah, untuk mencari nilai peluang pada distribusi binomial, kita dapat menggunakan persamaan ini. Ini ya, saya jelaskan. Oke. Di sini nilainya adalah n faktorial. Masih ingat nggak konsep n faktorial? Masih Bu, masih. Masih Bu. Ya, harusnya kalau yang biasa ngoding itu udah tahu. Nah, jadi n faktorial ini dihitung dengan berapa banyak data nanti akan kita kalikan. Jadi kalau data Anda 10 berarti 10 dikali 9 kali 8 seterusnya sampai kali 1. Ini artinya n faktorial itu banyaknya data faktorial di mana dia sangat dihitung dengan cara seperti ini. Kalian faktornya. Kemudian P ini adalah nilai peluang di mana P pangkat X. Ini P pangkat X ya. P pangkat X yaitu nilai peluang itu terletak antara 0 sampai 1. Kemudian nilai X ini dan nilai X ini adalah nilai variabel yang merupakan bilangan bulat. Dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu dikalikan dengan Q pangkat N dikurang X. Q adalah nilai tidak berpeluang. Jadi kalau dia ada nilai peluang, maka
tidak peluangnya itu berapa. Gitu ya. Di mana nilai peluang itu dicari dengan 1 dikurang P. Artinya nilai Q dapat dicari apabila nilai P diketahui. Sehingga berlaku rumus ini. Kemudian di sini di n faktorial itu dibagi dengan x faktorial dikali n dikurang x n kurang x faktorial. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai distribusi binomial. Bagaimana kita mengetahui nilai peluang distribusi manual? Contohnya seperti ini. Dari 10 pasien yang dirawat di semua rumah sakit X memiliki peluang 2/5. Nah, ini kita tahu di sini peluang sembuh. Nah, bagaimana kita tahu dia adalah kasus ini diselesaikan dengan distribusi binomial? Tadi ada 2 keputusan. Kalau ada sembuh, pasti ada yang tidak sembuh. Maka P kita dapatkan diketahui adalah ini. Nah, apa saya bilang tadi? Kalau P diketahui, maka nilai Q pun dapat kita ketahui. Jadi dari soal ini, definisikan dulu setiap variabel. 10 pasien itu adalah X. N. Saya giniin aja ya. Ini adalah N. Nah, ini adalah P. Maka ini adalah Q. Lalu mana nilai X? Kalau kita lihat kepada rumus tadi, berarti nilai N faktorial kita sudah dapat, nilai P kita sudah dapat, kemudian Q juga sudah dapat, yang belum kita peroleh adalah nilai X. Maka nilai X itu bergantung pada nilai peluang yang dicari. Contoh, pada soal ini, jika dari 10 pasien yang dirawat di rumah sakit X memiliki peluang P 2/5, maka tentukanlah peluang didapatnya 1 pasien yang sembuh 3. Maka inilah yang kita jadikan sebagai nilai X. Ya, pasien yang sembuh 3 orang. Kemudian soal nomor 2-nya, berapa peluangnya jika yang sembuh itu 2 atau 3 orang yang sembuh. Berarti di sini juga ada nilai X. Ini juga ada nilai X. Kemudian yang nomor 3, tidak lebih dari 3 orang yang sembuh. Nah, kita cari nomor 1 dulu. Berdasarkan rumus persamaan ini tadi, ya, maka bisa kita masukkan untuk mencari nilai yang pertama. Karena X sama dengan 3, maka dapat kita ketahui seperti ini. Dengan menerapkan rumus ini, N faktorial, ya, N faktorial ini kita tarik ke sini. Maka N faktorial dari data N10 itu sama dengan 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 4, sampai 1. Dibagi dengan X faktorial, maka ini X faktorialnya. X faktorial. Kemudian N kurang X faktorial. Maka ini penjabarannya di sini. Kalau kita mau cepat, yang ini
10 kurang 3 itu adalah 7 faktorial, ya kan? Maka 7 faktorial itu bisa kita di sini. Ini kita coret aja. 7 faktorial dicoret dengan yang ini. Sehingga jadinya ini. Oke ya. Kemudian P pangkat X. P-nya tadi adalah 2/5 pangkat 3. Maka kita dapat 2/5 pangkat 3 ini kemudian 3/5. Karena apa 3/5? Karena tadi ini rumus yang ini yang kita pakai. Mencari nilai Q. 1 dikurang 2/5 dapatnya adalah 3/5. Maka 3/5 pangkat 10 kurang X. Nah, yang ini berlakulah ke sini. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Jadi, hasil penjabaran dari, nggak muncul kursor saya. Hasil penjabaran rumus ini diturunkan, tadi N faktorial ke sini, kemudian P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X, kita turunkan di sini, dibagi dengan X faktorial, N dikurang X, ketemu ini. Oke ya. Nah, dengan demikian, bisa kita peroleh, setelah tadi ini sama dengan penyebut di bawah, 10 kurang 3, 7, di atas 7, kita coret aja, sehingga kita ketemu hasilnya yang ini. Nah, ini dikalikan 10 kali 9 kali 8, hasilnya 720. Sementara yang di bawah ini karena sudah habis kan hasilnya 1. Ya. 1. Sehingga tidak berpengaruh, maka 3 kali 2 kali 1 ketemu hasilnya adalah 6. Nah, tinggal kita kalikan 2/5 pangkat 3. Dapatnya ini. Kemudian 3/5 pangkat 7. Dapatnya ini. Semua ini. Setelah kita dapat, kita kalikan, lalu dibagi 6, ketemu hasilnya ini. Ini soal pertama yang terkait bagaimana kita mencari nilai distribusi binomial apabila X-nya diketahui tadi adalah 3, yaitu pasien yang sembuh 3 orang. Dengan demikian, berapa peluang distribusi binomial? Ya, 0,23 begitu.
silakan. Permisi Bu, itu ada beberapa teman saya yang belum dikonfirmasi mereka Oh, enggak. Iya, enggak, enggak muncul. Mana? katanya udah itu Bu. Sebentar. Tapi enggak ada admitnya muncul. Enggak ada ya Bu. Mm-mm. Ini multiple join tapi kok nggak muncul. Tuh, nggak ada. Oh ini. Oke, sorry. Oh alah, pencet ke atasnya. Oke. Iya, Bu. Kurang naik ke atas saya. Oke, udah masuk semua ya? Baik. Oke. Nah, oke, ini yang untuk kasus pertama. Lalu kasus kedua, 2 atau 3 orang. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk menyelesaikan soal nomor 2 atau 3 ini, maka karena 3 sudah diketahui nilainya tadi adalah yang ini 0,23, maka dengan cara yang sama yang kita cari adalah X sama dengan 2. Karena 3 sudah dapat, maka kita tinggal mencari nilai variabel X sama dengan 2. Nah, kata atau di sini, maka berlakulah rumus penggabungan. Jadi kalau dia di sini dan, maka nanti hasilnya itu dikali. Tapi kalau atau ditambah, maka nilai peluang X sama dengan 3 itu akan ditambah nanti dengan nilai peluang X sama dengan 2. Jadi yang ini, nilai X ini tadi kita sudah dapat, lalu kita cari lagi nilai X sama dengan 2. Nah itu nanti digabung seperti ini. Jadi kita cari sekarang dengan cara yang sama ini, soal nomor 2. Ya. Jadi kata kuncinya tanda atau ini saya cetak tebal itu artinya penggabungan. Maka berlaku rumus peluang A ditambah peluang B. Di mana peluang A itu kita cari dengan persamaan binomial yang ini, lalu peluang B juga kita cari dengan persamaan yang sama, nanti dijumlahkan. Gitu. Tapi kalau di sini katanya adalah bukan atau, tetapi dan, maka kita terapkan adalah perkalian. Artinya ini irisan. Kalau yang ini adalah penggabungan. Maka inilah yang disebut peluang independen atau peluang yang saling berpengaruh. Peluang bersyarat namanya. Ya, peluang yang saling mempengaruhi. Di mana suatu nilai peluang A diketahui, lalu peluang B diketahui, maka kita akan tahu berapa peluang A gabungan B atau peluang A irisan B. Untuk kasus binomial ini. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 2 tadi. Berapa nilai peluang distribusi binomial jika 2 atau 3 orang yang sembuh? Ini tadi untuk nilai X sama dengan 3 sudah diketahui, yang kita cari sekarang X sama dengan 2. Dengan cara yang sama, N faktorialnya itu masih 10. Berarti 10 dikali 9 kali 8 sama caranya seperti tadi. Dibagi dengan X. Nah, di sini X-nya 2. Ini. Ya, X-nya sama dengan 2 dikali ya 2 variabel kan, atau 2 faktornya berarti 2 faktor itu adalah 2 dikali 1. Lalu dikali 10 kurang 2 faktorial, yaitu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Supaya gampang menghitungnya, yang sama variabelnya kita hapus, kita bagi, sehingga di sini hasilnya adalah 1. Maka yang tersisa adalah 10 kali 9 dibagi 2. Sehingga nilai inilah yang didapat. Lalu kita lanjut Q pangkat X. P pangkat X. P
P pangkat X itu didapat tadi adalah 2/5 pangkat 2. 2/5 pangkat 2 itu penjabarannya adalah ini. Ini turunnya ke sini. Lalu Q N kurang X yang ini penjabaran dari rumus yang ini. Itu sama dengan Q pangkat itu adalah ini, N kurang X. Pangkat itu, nah gini tandanya. Ini ke sini. Ini kan simbol pangkat ya, tanda topi ini. Simbol pangkat. Maka Q pangkat N kurang X. Nah, yang variabel ini diturunkan jadinya ini. Nah, sehingga 3/5 dikali pangkat 8. Maka jatuhnya adalah ini. Oke ya. Nah, di sini tinggal kita menghitungkan, Anda gunakan kalkulator sehingga dapatnya tadi 0,144. Dengan demikian, peluang sembuh 2 atau 3 pasien, maka berlakulah rumus ini. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, sehingga dapatlah ini. Maka berapa peluang sembuh 2 atau 3 pasien, maka kita pakai peluang A ditambah peluang B. Tadi yang soal nomor 1 jika X sama dengan 3 dapatnya ini. Kemudian jika X sama dengan 2 dapatnya ini. Maka peluang A 2 atau 3 pasien diperoleh hasilnya. Ini contohnya pada soal nomor 2. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang adalah soal nomor 3. Tadi kalau di sini sembuh 3 orang. Yang nomor 2, 2 atau 3 orang. Nah, soal yang nomor 3 adalah tidak lebih dari 3 orang yang sembuh. Kalau 3 orang tidak lebih dari yang sembuh, tidak lebih dari 3 orang yang sembuh, disinilah berlaku yang namanya distribusi. Itu ya. Di mana nilai X-nya kalau tidak lebih dari 3, maka nilai X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3. Jadi maksimal 3. Karena nilai peluang itu, nilai bilangan bulat itu terletak antara 0, dimulai dari 0, sementara nilai tidak lebih dari 3, maka 0 masuk. Maka nilai inilah yang menjadi nilai X. 2 kita sudah tahu nilainya tadi berapa, di sini 2. Kemudian nilai 3 tadi juga kita sudah peroleh ini, jika X3, jika X2, nah berarti yang akan kita cari selanjutnya adalah jika X-nya 0 dan jika X-nya sama dengan 1. Maka dengan cara yang sama,
seperti menggunakan rumus persamaan ini tadi, ya, kita terapkan pada rumus itu dengan memasukkan nilai X sama dengan 0, maka kita peroleh nilainya adalah ini. Lalu, jika X-nya sama dengan 1, kita terapkan juga ke rumus yang sama, maka kita peroleh nilainya adalah ini. 1/25 itu sama dengan 0,04. Maka, jika tidak lebih dari 3 orang yang sembuh, berapa nilai peluangnya? Maka ini berlaku dengan cara kita jumlahkan semua nilai peluang A, peluang B, peluang C, dan peluang D. Mana yang peluang A? Ini disebut peluang A, kasus yang ini. Kemudian yang ini B. Lalu yang ini C, dan yang ini D. Sehingga semua nilai peluang itu kita masukkan. Maka diperoleh nilainya adalah 0,42. Jika tidak lebih dari 3 orang yang sembuh. Inilah nilai peluang yang menggunakan konsep peluang bersyarat. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Peluang A akan dapat dihitung apabila peluang B diketahui. Nah, ini saling mempengaruhi nilai probabilitas terhadap nilai X yang berubah variabelnya. Variabel X itu nilainya berubah. Tadi jika X-nya 3, kemudian jika X-nya ini jika X-nya 3, jika X-nya 2 atau 3, dan jika X-nya tidak lebih dari 3. Oke. Kalau ada yang bertanya silakan. Jika tidak, saya yang bertanya. Oh, oke. Ya, silakan Mas Yuda. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Itu kan tadi tidak lebih dari 3 orang. Itu kan A, B, C, D kan, Bu, ibaratnya 0, 1, 2, 3. Berarti Ya. kalau sampai 5 harus nyari satu-satu dulu gitu ya, Bu? Ya, Dari yang kuat. tapi tergantung tadi dengan ini ya, tergantung dari soal di sini. Kalau misalnya di sini kan tadi 3, terus saya buat soal yang keempat, jika yang sembuh tidak lebih dari 5 orang. Berarti nilai X-nya berapa? Sampai 5, Bu, berarti, Bu. Ya, dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang ini sudah diketahui tadi 0, 1, 2, 3. Berarti yang Anda cari nilai variabel dengan X sama dengan 4 dan X sama dengan 5. Terakhir jangan lupa nanti dijumlahkan untuk mencari nilai peluang totalnya. Itu Mas. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sekarang kalau saya ubah, berapakah nilai X-nya kurang dari 3? Berarti nilai X-nya berapa? 0, 1, 0, 2. Ya, betul. Jadi kalau kurang dari 3, maka nilai X-nya adalah 0, 1, 2. Oke ya? Baik.
Nah, ini contoh tadi jika kasusnya tidak lebih dari 3 orang yang sembuh. Tadi saya bilang tidak lebih dari orang yang sembuh berarti 0, 1, 2. Nanti yang tiganya itu ditambahkan. Oke. Kemudian, ini ada contoh. Oke, sebelumnya ini dulu. Saya stop dulu. Saya share biar kalian tidak ini materinya. Ya, di grup WA sudah saya share materi, walaupun sebenarnya di apa juga sudah ada. Saya teruskan juga ke kelas D. Ya, untuk bagi materi sudah saya share. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, di sini ada contoh soal lagi dari 5 mahasiswa informatika yang ikut kompetensi IT game berbasis AI memiliki peluang untuk menang sebesar 0,2. Berarti menang sebesar 0,2 ini adalah nilai P. Kalau nilai P sudah diketahui, tentu nilai Q bisa kita cari, yaitu nilai Q itu 1 dikurang nilai P. Berarti tidak lolosnya atau tidak menangnya adalah 0,8. Dari 5 mahasiswa itu, mahasiswa yang berpeluang menang hanya 2 orang. Sama dengan cara yang tadi, nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian mahasiswa yang berpeluang menang kurang dari 3, berarti 0, 1, 2. Berarti ada nilai 3 variabel ini. Kalau 2, ini 2 ini kalau sudah dapat berarti yang 2 ini nggak perlu dicarikan. Berarti Anda tinggal mencari nilai 0 dan 1 untuk nilai X-nya. Dengan cara yang sama tadi, maka kita akan tahu berapa nilainya. Nah, yang perlu yang saya ingatkan adalah setelah kalian mendapatkan berapa nilai peluang binomial untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, jangan lupa ini ditotal. Ya, ini ditotal. Jadi digabung. Berapa X sama dengan 0 hasilnya, berapa X sama dengan 1, berapa X sama dengan 2. Setelah dapat kita nilai ini, setelah dapat kita nilai 0, 1, dan 2 ini, maka berapakah rata-rata peluang menang? Nah, untuk mencari nilai rata-rata, berlaku rumus N kali P, yaitu banyaknya data dikali nilai peluang. Banyaknya data adalah 5, nilai peluangnya, P-nya kan kita sudah dapat tadi, 0,2. Maka 5 dikalikan 0,2. Dapatnya 0,1. Maka kita dapat nilai rata-rata. Ini yang pertanyaan Mas tadi. Bu, kalau 5 orang tidak lebih dari 5 orang, berarti nilai Anda X-nya 0 sampai 5. Gitu. Nah, kalau di sini berapa nilai standar deviasi yang lulus tepat waktu?
dari kelima siswa tersebut standar deviasinya, maka kita mencari nilai N dikali P dikali Q. Jadi di sini berlakulah rumus standar deviasi sama dengan N dikali P dikali Q. Ini nilai standar deviasi. Ini untuk mencari soal jika yang diminta adalah distribusi binomial. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa paham ya? Insya Allah. Baik. Oh. Bu, izin Ya, bertanya Bu, silakan. itu standar deviasi itu hasil dari, kalau yang dibaca di PPT ini akar dari NPQ atau akar dari NPQ. Ya. Yang ini tadi ya. Sorry. Soal nomor 3. Nah, yang ini nggak kesimpan ya. Oke, ini saya jadi standar deviasi sama dengan akar dari N kali P kali Q. Itu untuk mencari nilai standar deviasinya. Nah, ini yang normal. Oke, ini untuk distribusi binomial. Yang distribusi normalnya saya lewati dulu aja ya, nanti biar untuk masuk di kelas barengan dengan student. Oke, yang berikutnya adalah distribusi hipergeometrik. Nah, kalau distribusi hipergeometrik, tadi cirinya adalah apabila kita punya dua kelompok data atau dua populasi begitu. Nah, kita akan mencari masing-masing nilai probabilitas kelompok A dan nilai probabilitas kelompok B. Maka rumus yang berlaku atau persamaan yang berlaku bisa kita terapkan ini untuk nilai fungsi distribusi hipergeometriknya. Jadi yang perlu Anda ingat itu cirinya. Kalau binomial tadi ada dua keputusan, lulus tidak lulus, sakit atau sembuh gitu. Kalau hipergeometrik dia ada dua kelompok data. Biasanya ada N1, ada N2. Ada X1, ada X2. Nanti dia akan dibagi dengan N total, dibagi X total, dikali N total dikurang X total faktorialnya. Yang di atas ini sebenarnya sama dengan rumus N faktorial dibagi X faktorial kali N kurang X faktorial. Cuman di sini karena tadi ada dua kelompok data, maka kita cari masing-masing. Begitu. Sementara N total adalah penggabungan dari nilai N1 dan N2. X total ini penggabungan dari nantinya X1 ditambah dengan X2. Kita lihat contohnya. X sama seperti yang tadi. X itu adalah bilangan bulat antara 0 sampai dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, contohnya begini.
Suatu perkumpulan mahasiswa terdiri anggotanya dari 4 prodi TE dan 6 prodi informatika. Dari anggota-anggota perkumpulan tersebut diambil 3 orang. Nah, di sini karena tidak disebutkan 3 orang itu apakah dari prodi elektro atau prodi informatika, yang jelas diambil 3 orang. Maka inilah yang menjadi X totalnya. Maka ini yang menjadi X total. Ini. Gitu. Kemudian N total adalah penggabungan dari 4 dan 6. Maka ini menjadi N total. Oke ya. N total kita sudah dapat, maka N1 tentunya kita akan dapat. N1 kita dapat nilainya 4. Ini. Maka ini N1. Yang ini adalah N2. Oke ya. Lalu mana X1, mana X2-nya? Anda lihat dari soal yang diminta. Ini. Yaitu prodi TE 1 orang, prodi informatika 2 orang. Artinya apa? Artinya ini menjadi X1 dan yang ini menjadi X2. Jadi, untuk penyelesaian soal distribusi teoritis ini, Anda pahami dulu dari soalnya. Apa yang dia minta? Cari nilai masing-masing variabelnya dulu. Apa yang diketahui? Maka didefinisikan seperti ini. X total kita dapat, N total, kemudian dapat N1 dan N2-nya. Kalau dari soal sudah dapat, maka yang diminta itu apa? Maka biasanya itulah nilai X-nya. Nah, pada soal ini X1-nya adalah prodi TE 1 orang dan X2-nya adalah prodi informatika 2 orang. Maka kita akan ketahui berapa nilai X1, nilai X2. Sehingga dari situ setelah kita mendefinisikan setiap nilai variabel, kita gunakanlah persamaan hipergeometrik tadi. Seperti ini. Di mana N1 faktorial dibagi dengan X1 faktorial dikali dengan N1 kurang X1 faktorial. Lalu dikalikan dengan N2 faktorial dibagi X2 faktorial dikalikan dengan N2 kurang X2 faktorial. Dibagilah dengan N total. X faktorialnya dikali X kurang N total faktorial. Karena masing-masing nilai variabel sudah kita ketahui, maka tinggal kita masukkan N1 ini, lalu N2, kemudian nilai X1, nilai N kurang X1 faktorial, lalu nilai X2 dikali 4 kurang 2 faktorial, dibagi dengan N total, dibagi dengan X total, 10 kurang 3 faktorial. Sehingga hasilnya ini. Didapat ini. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke ya, coba kita lihat. Sekarang kita sekali lagi, kita harus mendefinisikan. Tadi nomor 1 sudah kita definisikan, sekarang nomor 2. Ini.
Jika tadi yang diambil adalah 3 orang secara random, tapi yang terambil semuanya prodi informatika, maka definisinya adalah X1-nya 0, X2-nya sama dengan 3. Maka dengan cara yang sama, kita gunakan persamaan ini. Nih, ya, kita dapat X1-nya 0, X2-nya 3. Karena yang terambil semua prodi informatika, maka prodi elektronya adalah 0. Maka berlaku dengan menggunakan rumus ini, masuk ke sini. Kita masukkan semua. Ini sekali lagi, kalau Anda menggunakan coret-coret seperti ini harus hati-hati ya. Sekarang saya tanya, 0 faktorial berapa? 1. Oke. Siapa tahu ada yang lupa. X pangkat 0 berapa? 1 pangkat 0. 1 Bu, kalau nggak salah 1 Bu. Itu adalah konsep dasar sekali ya. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti 1. Setiap bilangan, setiap 0 faktorial itu adalah 1. Nah, di sini adalah ketelitian Anda. Jadi kalau tadi kita sudah menggunakan ini, 65432, 65431, kalau cara cepat Anda mau mencoret boleh, tapi hati-hati. Bu ya. Oke. Dari sini maka kita akan ketahui. Ada nggak soal nomor 3-nya? Nah, ini sama seperti tadi. Yang ketiga adalah paling sedikit 2 orang dari prodi informatika. Maka bermakna tidak lebih dari 2, berarti ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah X1-nya 0, X2-nya 3. Paling sedikit 2 dari prodi informatika. Jadi bisa jadi yang elektronya 0, yang informatikanya 3. Dan elektronya 1, informatikanya 2. Ya, paling sedikit 2 orang dari prodi informatika. Maka kita definisikan X2-nya 2 dan 3. Ini sama dengan cara yang tadi, ya dicari masing-masing variabel, nanti dijumlahkan. Oke. Mungkin ada yang mau mencoba soal latihan ini. Hipergeometrik. Silakan. Tadi filenya sudah saya beri. Kalau mau melihat rumusnya bisa ngelihat di WA tadi. Persamaan rumus untuk hipergeometrik. Materi hipergeometrik itu ada di slide berapa ya? Oh enggak, saya kasih nomornya ya. Tapi dia setelah materi distribusi normal. Ini sudah kita ketahui di sini. Ini N totalnya 4, N1 2, N2 juga 2. Sehingga X totalnya diperoleh 2. Di sini tidak perlu mencari nilai P atau nilai Q ya, karena ini hipergeometri. Kalau ada yang mencoba sudah dapat, nanti di resen aja, ditunjukkan nanti di grup WA, di foto terus dikirim ke WA boleh.
Ini sudah didefinisikan ya. X1 1, X2 sama dengan 1. Kalau pengujian terbaik semuanya ada pada komputer B, maka ini hasilnya. Jika yang ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Sambil kalian mencoba, jangan lupa presensi ya. Nanti kalau presensi sudah tutup, ada yang mencoba? Ada yang dapat? Masih ngitung, Bu. Oke. Nanti difoto aja ya yang bagi itu yang sudah ngerjakan, dikirim di grup WA saja. Nanti saya data. Oke, ini sudah ada yang kirim. Muhammad Narendra Hawari. Soal nomor X sama dengan nomor berapa ini, Mas? N faktorial N12 dan N22. Oke. Oh, X1-nya 1, X2-nya oke. Soal nomor A ya. Soal nomor 1. Baik. Saya data. Kita cari dulu. Ini NIM 238. Kelas berapa nih yang 238 ini? Siap dari kelas A, Bu. Kelas A ya. Mohon izin.
Saya data begini dulu aja ya. Namanya Muhammad Narendra. Narendra Hawari. Oke. Kemudian yang nomor 2, 22401. 22401 kelas D ya? Benar bukan? Oh, nomor 3 juga. Ah ya, kelas A itu kok. Muhammad Farid. Hendianto. Oke. Ini soal nomor 2 ya, Mas? N-nya 1, X-nya 1, X-nya 1. X1-nya 0 loh, Mas. Mas Muhammad Farid, oh nomor 3. Oke. X1-nya 2, X2-nya 0. Oh ya. Oke. Nomor 2 sekarang. Ada yang mengerjakan nomor 2? Nomor 2 itu kebalikan dari punyanya tadi Mas Muhammad Narendra. Ada yang mencoba? Oke. Kebalikan nomor, oh ya, kebalikan nomor 3, 0 dan 2. Oh, betul. Ya dicoba aja. X1 2, X2-nya 0. Ya, baru join Mas Ziko. Disampirkan aja di grup, Mas, yang kamu kerjakan, biar nanti saya data.
Oke, sudah ada. Nah, itu hati-hati loh. Kalau hasilnya 6 nggak mungkin nilainya antara 0 sampai 1, Mas. Keliru itu kamu baginya. Nah. Yes, yang benar 1/6. Oh, Mas Yuda Wahyu Saputra tadi keliru itu ya. Jangan sampai salah. Iya Bu, kebalik Bu, harusnya satunya yang naik. Oke, Bapak yang penting tahu ya, salahnya ini sudah saya data. Mas Muhammad Farid juga sudah mengerjakan tadi, sudah saya data juga. Nanti saya data. Baik, untuk hari ini kita membahas 2 materi ini dulu yang terkait dengan distribusi binomial. Masih ada 3 lagi yang akan kita bahas, yaitu Poisson, normal, dan student. Nah, setelah kita membahas distribusi binomial, maka kita akan masuk ke dalam materi uji hipotesis nantinya. Iya, 22165. Yuk. Yoga ini kelas A apa kelas B? A, Bu. A juga. Yoga tadi ya. Yoga R. Saya nggak pakai kacamata jadi nggak bacanya. Kemudian sama Yuda tadi ya. Yuda Wahyu 431. Kelas A juga. Baik. Untuk hari ini saya rasa cukup dulu untuk materi kita. Jangan lupa kalian presensi untuk perkuliahan kita ini. Oke ya. Baik, nanti saya data yang Mbak 155 ini kelas A atau kelas B? Kelas A, Bu. A dengan B jauh banget jaraknya ya. 155. Kesha ya? Masih, Bu. Kemas, Bu. Oke, Mas. Maaf saya nggak pakai kacamata, jadi nggak kebaca jelas. Baik. Masih, Bu. Oke. Baik ya, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya semua mahasiswa pada perkuliahan ini. Terima kasih juga atas responnya di dalam menjawab soal tadi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu insya Allah minggu berikutnya. Dimana memang akhir tahun tadi saya bilang ya, tadi mau saya pamit tapi ya yang pengukuhan adalah FTI. FTI itu mungkin Anda, saya nggak tahu kalian ketemu enggak, yaitu Prof. Imam Riyadi sama Prof. Tole. Itu semuanya orang FTI. Masih ada 4 lagi yang dosen FTI yang akan pengukuhan guru besar, sehingga guru besar di FTI itu ada totalnya nanti itu ada 10 orang. Nah, kita memang panen FTI tahun ini, sehingga kemarin-kemarin saya banyak izin acara pengukuhan itu. Nah, pas hari ini kok saya nggak enak kalau nggak hadir gitu. Makanya terpaksa kuliahnya saya pindahkan. Terima kasih atas pengertiannya. Kita akhiri rapat perkuliahan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.